Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pelajaran kriptografi dan keamanan informasi. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang metode Blowfish dalam kriptografi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya dulu. Yang pertama ada saya sendiri, Fairuzaron Ramadan dengan NIM 230301502. Selanjutnya ada Tri Vibianto dengan NIM 230301504. Nah, saya akan membacakan pendahuluan terlebih dahulu. Dalam dunia digital saat ini, keamanan data sangat penting. Kriptografi adalah ilmu yang digunakan untuk mengamankan informasi dengan cara mengenkripsi data sehingga hanya pihak yang memiliki kunci dapat membacanya. Salah satu metode enkripsi yang cukup terkenal adalah Blowfish. Apa itu Blowfish? Blowfish adalah algoritma enkripsi simetris yang dikembangkan oleh Bruns Schechner pada tahun 1993. Algoritma ini dirancang untuk menjadi cepat, aman, dan cocok untuk berbagai aplikasi. Blowfish tidak dipatenkan dan tersedia untuk umum, sehingga banyak digunakan dalam berbagai sistem keamanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tri Vivianto. Lalu yang selanjutnya ada karakteristik Blowfish. Yang pertama ada jenis algoritma enkripsi simetris. Lalu selanjutnya yang kedua ada ukuran blok 64 bit. Lalu yang ketiga ada panjang kunci 32 hingga 448 bit. Lalu yang keempat ada struktur Vestel Network atau juga yang sering disebut struktur yang juga digunakan dalam DES. Lalu selanjutnya ada jumlah ronde, 16 ronde enkripsi dan deskripsi. Lalu yang terakhir ada kecepatan. Cepat dalam perangkat lunak karena menggunakan operasi sederhana seperti XOR, penjumlahan dan substitusi. Gimana sih cara kerja Blowfish? Blowfish bekerja dengan cara membagi data menjadi blok 64 bit dan mengenkripsi setiap blok menggunakan proses berikut. Yang pertama, data dibagi menjadi dua bagian, ada left, ada right. Lalu yang kedua ada bagian kanan diproses melalui fungsi yang disebut f atau function. Lalu di XOR dengan bagian kiri. Lalu yang ketiga bagian kiri dan kanan ditukar. Lalu yang keempat proses ini dilakukan selama 16 ronde. Lalu yang kelima hasil akhirnya adalah teks yang telah dienkripsi. Lalu yang kelima di sini ada keunggulan dari Blowfish sendiri. Yang pertama ada cepat dan efisien. Algoritma ini bekerja dengan kecepatan tinggi, terutama dalam perangkat lunak. Lalu yang kedua ada fleksibel. Panjang kunci bisa bervariasi dari 32 hingga 448 bit, memberikan tingkat keamanan yang bisa disesuaikan. Lalu yang ketiga ada gratis, tidak dipatenkan dan dapat digunakan tanpa biaya. Lalu yang terakhir ada lebih aman dari DES atau data encryption standar. Memiliki panjang kunci tetap 56 bit, sedangkan Blowfish mendukung hingga 448 bit. Lalu yang keenam ada kelemahan Blowfish. Yang pertama ada ukuran blok 60 bit untuk data yang besar. Lalu ukuran ini kurang aman dibandingkan AES yang menggunakan blok 128 bit. Lalu yang kedua ada vulnerable untuk serangan tertentu. Apabila digunakan dengan panjang kunci yang kecil, Blowfish rentan terhadap serangan kriptografi tertentu, seperti serangan birthday attack. Lalu yang terakhir ada kurangnya optimal untuk sistem modern. Blowfish dirancang pada tahun 90-an dan sekarang sudah ada algoritma yang lebih baik seperti AES atau Advanced Encryption Standard. Yang ketujuh ada contoh penggunaan Blowfish.
Di sini ada keamanan data sandi. Banyak sistem menggunakan Blowfish untuk menyimpan password yang telah dihash. Lalu selanjutnya ada enkripsi file, yaitu fungsinya dalam beberapa software untuk mengenkripsi data pribadi. Lalu yang terakhir ada VPN, Virtual Private Network. Ada beberapa layanan VPN yang menggunakan Blowfish untuk mengamankan data yang dikirim melalui internet. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh virus. Nah, di sini kesimpulan dari metode Blowfish adalah algoritma enkripsi simetris yang kuat, cepat, dan fleksibel. Meskipun manusia digunakan di beberapa aplikasi, algoritma ini kini sering digantikan oleh AES yang berarti aman dan modern. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.